Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada tutorial EDS Dikdasmen. Pada kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengisi instrumen EDS Dikdasmen. Oke, kita langsung masukkan username dan password administrator. Kemudian kita klik tombol masuk. Tunggu, aplikasi sedang memproses. Proses ini tergantung dari spesifikasi laptop Bapak dan Ibu guru ya. Lebih cepat berarti laptopnya lebih bagus. Nah, kita langsung masuk aja ya ke menu manajemen pengguna. Nah, di sini listnya sudah tampil. Kemudian seperti tutorial yang sebelumnya, kita pilih responden yang akan kita isi. Di sini akan saya contohkan responden dari peserta didik. Nah, kita tampilkan jenis respondennya berdasarkan kandidat. Nah, kita akan cari ya. Kita scroll ke bawah, ada beberapa responden dari siswa yang sudah mengisi, ada yang memang belum. Nah, kita akan coba di sini Alfianto. Kita menggunakan tukar pengguna. Ya, kita klik left jika ada notifikasi seperti ini, kita tekan. Oke, kita tunggu sampai penggunanya bertukar menjadi Alfianto. Nah, kita bisa lihat di sini ya, penggunanya sudah Alfianto. Nah, walaupun pada dashboard di sini masih atas nama administrator. Nah, untuk menghilangkannya kita refresh terlebih dahulu halaman ini. Nah, sehingga pada dashboard pun akan berubah menjadi Alfianto sesuai ya. Nah, selanjutnya dalam pengisian instrumen kita bisa masuk ke menu kuesioner, kemudian isi kuesioner, atau kita langsung tekan tombol perangkat kuesioner ya pada dashboard aplikasi EDS. Nah, kita pilih isi kuesioner. Tunggu sampai di sini muncul ya isian kuesionernya dari A, B, C sampai E. Nah, kita semuanya isi. Nah, untuk memulainya kita klik rincian. Kita lihat. Nah, untuk bagian A di sini hanya ada satu pertanyaan. Nah, satu pertanyaan itu terdiri dari 5 butir ya totalnya. Nah, di sini terdapat persentasenya ya masih 0 karena memang belum mengisi sama sekali ya. Nah, untuk memulainya kita tekan tanda panah, klik tanda panah, sehingga akan memunculkan pertanyaan beserta nomor pertanyaan ya dari jumlah pertanyaan. Nah, di sini ada 5 butir dari satu pertanyaan ini ya. Tindakan kekerasan yang terjadi pada siswa di sekolah Anda. Nah, kita tinggal pilih ya salah satu dari poin-poin butir ini ya. Nah, ini kita coba contohkan untuk memilih dari kelima ini yang paling bawah ya, tidak memilih semua jawaban. Nah, di sini kita lihat ada notifikasi di atas ya berwarna kuning ya, menandakan bahwa pilihan yang kita pilih itu belum tersimpan. Jadi setiap kali pertanyaan yang sudah diisi oleh kita wajib menyimpannya. Jangan langsung ke proses yang selanjutnya. Nah, kita tekan tombol simpan. Di sini ada 2, ada yang di atas, ada yang di bawah. Sama saja, kita bisa memilih salah satunya. Kita klik simpan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah diklik simpan, notifikasi warna kuning ya itu akan hilang. Kemudian tanda seru yang ada di tombol simpan pun akan hilang. Nah, di sini ada
notifikasi jawaban berhasil disimpan di bagian bawah. Kemudian kita next ke pertanyaan yang selanjutnya, lanjutkan ke kategori selanjutnya. Nah, sekarang kita beralih ke kategori B. Nah, di sini ada kategori B, kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah Anda. Nah, ekskul apa aja yang disediakan oleh sekolah kita? Nah, masing-masing sekolah kan berbeda-beda. Nah, jika memang ada kepramukaan, kita pilih pramuka. Nah, di sini notifikasinya akan muncul karena belum disimpan. Nah, kita pilih salah satu dari list poin-poin yang ada di sini ya. Di sekolah kita melaksanakan LDK, melaksanakan palang merah remaja, sampai di sini banyak pilihannya ya. Jika memang di sini ada, kita pilih, jika tidak ada tidak usah dipilih. Nah, atau tidak ada dalam kategori ini, kita pilih lainnya. Nah, tombol simpan di atas kan hilang. Nah, untuk memudahkan kita bisa menggunakan tombol simpan yang ada di bawah sini, sama saja ya, mau menggunakan yang di atas atau yang di bawah sama aja. Nah, kita coba yang di bawah, kita klik tombol simpan ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini akan muncul jawaban berhasil disimpan. Nah, untuk kategori B sudah selesai. Jadi kategori A itu hanya satu pertanyaan, kategori B juga hanya satu pertanyaan. Kita next ke kategori yang lainnya. Kita lanjutkan ke kategori selanjutnya. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kategori C ya, aktivitas yang dilakukan guru di sekolah Anda saat membuka pembelajaran. Nah, aktivitas guru saat membuka pembelajaran pada sekolah Anda itu seperti apa? Nah, di sini kita cermati pertanyaan dan juga jawabannya. Di sini kita menjawab pilihan yang mana. Jika memang ya kita lakukan atau oleh guru-guru dilakukan, kita centang. Nah, kita centang semua di sini. Dan yang terakhir di sini tidak memilih semua jawaban. Berarti artinya kita tidak memilih semua jawaban yang sudah kita centang. Nah, berarti guru-guru tidak melakukan apapun ketika pembelajaran dibuka kalau kita centang. Nah, kita kalau pilih yang paling bawah itu centang yang lainnya akan hilang. Kita coba ya. Nah, akan menghilang. Nah, jika seperti ini berarti tidak pernah melakukan mengajak siswa melaksanakan piket, tidak pernah melakukan pembukaan pembelajaran dengan mungkin berdoa dan lain sebagainya sesuai dengan pilihan yang di sini. Nah, tapi kan nggak mungkin ya seorang guru melakukan hal seperti itu. Jadi kita centang semua pilihan di sini ya yang memang sudah dilakukan. Kemudian klik simpan. Kita tunggu prosesnya. Jawaban berhasil tersimpan. Jadi setiap kali kita mengisi ya bagian 1, bagian 2, pertanyaan 1, pertanyaan 2, kita klik simpan wajib ya. Kemudian kita next ke halaman yang selanjutnya atau pertanyaan yang selanjutnya, nomor kedua dari 8 pertanyaan. Nah, bagian C itu ada 8 pertanyaan. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, untuk bagian C, aktivitas yang dilakukan guru di sekolah Anda saat melaksanakan pembelajaran. Nah, tadi sebelum melaksanakan pembelajaran ya. Sekarang saat melaksanakan pembelajaran ya. Di sini ada latihan terbilang dan lain-lain, bisa kita baca ya satu. Atau tidak memilih semua jawaban. Yang nggak mungkin ya jika dalam pembelajaran tidak melakukan semua hal tersebut. Nah, kita pilih sesuai yang memang dilakukan oleh guru di sekolah kita. Nah, kita klik simpen. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Kita isi terus ya, dari 8 pertanyaan baru 2. Nah, kalau kita ingin melihat ya, kita klik bagian itu ya, melihat hasil atau progres pengisian yang sudah kita isi ya. Untuk A, untuk B, untuk C sampai E, sampai terakhir ya, berapa persen yang sudah kita isi. Nah, untuk melihatnya, nah ini kenapa masih 0, karena kita belum hitung pencapaian kita dari pengisian tadi. Kita hitung dulu rekapnya
ya. Kita hitung rekapnya. Di sini kita klik tombol hitung rekap kemajuan. Nah, kita tunggu prosesnya di sini. Nah, akan muncul berubah menjadi warna hijau, kemudian progresnya pun sudah 100% untuk bagian A, ya. 1 dari 1 pertanyaan sudah selesai terisi. Yang bagian B pun sama, 1 dari 1 pertanyaan sudah terisi. Nah, untuk bagian C di sini baru 2 pertanyaan yang tadi kita sudah isi dari 8 pertanyaan. Jadi kita harus isi semuanya, ya, jika ingin mencapai 100% sampai bagian pengelolaan pendidikan, ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagian itu ada 7 pertanyaan, ya, masih 0 yang terjawab karena memang kita belum sampai ke bagian Nah, seperti itu. Nah, untuk C, untuk melanjutkan karena ini baru 2 pertanyaan yang terjawab, kita bisa klik lanjutkan, ya. Jika memang untuk esok hari kita ingin melanjutkan karena belum selesai semua, bisa kita klik tombol lanjutkan. Nah, setelah itu kita next, ya, karena ini sudah selesai tersimpan. Yang bagian kedua juga sudah tadi, ya, kita next. Nah, bagian ketiga kita lihat pertanyaannya, aktivitas yang dilakukan siswa di sekolah Anda saat pembelajaran, ya. Saat pembelajaran apa tadi? Ya, kelewat saat pembelajaran berlangsung. Nah, kita bisa lihat, bisa baca-baca terlebih dahulu, ya, mengamati, ya, aktivitas yang dilakukan siswa. Nah, kita centang, kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita masing-masing. Nah, kita centang semuanya, melakukan percobaan, membuat catatan dari hasil pengumpulan. Nah, lanjut memodifikasi, ya, benda, mengasosiasi, menyimpulkan, ya, mengemukakan, mengomunikasikan. Nah, kita centang, kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita. Kalau sudah, kita klik simpan. Ya, kita scroll ke atas, kemudian kita lihat, ya, perangkat kuesioner kembali. Kita lihat baru progresnya 56,3%, ya. Tadi kita sudah isi bagian ketiga, kita hitung lagi. Kita coba lihat bertambah atau tidak presentasinya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bertambah jadi 38% untuk bagian C. Karena pertanyaan yang ketiga kita sudah isi tadi, ya. Nah, jika memang esok hari kita akan mengerjakan, bisa kita klik lanjutkan kembali, ya. Jika memang dalam 1 hari tidak selesai dari pertanyaan A sampai pertanyaan E, kita bisa klik lanjutkan untuk bagian yang memang harus kita lanjutkan. Nah, di sini kita contohnya bagian C harus kita lanjutkan, kita lanjutkan. Kita tinggal klik tombol lanjutkan. Oke, kita scroll, di sini sudah jadi 59,5%, ya. Nah, kita pergi ke bagian dashboard, kita lihat kemajuannya. Nah, kita bisa lihat jadi 59,5%, ya. Ini kemajuan. Jadi di sini harus mencapai 100%, ya. Dari pertanyaan A sampai E yang tadi instrumennya kita harus semuanya isi. Sehingga di sini akan menampilkan 100% dari responden Alfianto. Begitupun untuk responden yang lainnya, PTK, pengawas, kemudian kepala sekolah, kemudian komite, dan semuanya, ya. Sehingga nanti pengguna semuanya sudah mengisi, tinggal mengirimkan hasil data yang sudah kita isi ini. Oke, demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.